Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai materi pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Dan anak-anak bapak tidak bosan-bosan ya mengingatkan kepada anak-anak bapak tetap selalu bersyukur dan jangan lupa jaga kesehatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini materi kita yaitu tentang bentuk aljabar, yaitu pelajaran kelas 7. Oke. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama yaitu KD 3.6, yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan unsur-unsurnya menggunakan masalah kontekstual. IPK-nya yaitu 3.6.1, yaitu menjelaskan bentuk aljabar, dan yang kedua yaitu 3.6.2, yaitu menjelaskan variabel koefisien konstanta dan suku pada bentuk aljabar. Yang KD yang kedua yaitu 4.6, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar, dengan IPK-nya 4.6.1, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Oke. Implementasi bentuk aljabar. Misalnya uang saku kita sebesar 70.000 setiap minggu. Karena setiap hari Selasa dan Rabu ada pelajaran tambahan, serta hari Jumat ada kegiatan ekstrakurikuler pada pukul 14.20 WIB, sedangkan setelah pulang sekolah kita tidak pulang dahulu, langsung lanjut belajar tambahan. Maka dibutuhkan uang makan tambah uang jajan sebesar 10.000. Nah, kita kebingungan menentukan uang saku setiap hari selain Selasa, Rabu, dan Jumat selama seminggu. Jika dalam satu minggu itu kita ingin menabung uang sebesar Rp25.000 dengan bentuk aljabar, kita dapat menentukan uang saku kita per hari. Nah, sebelum itu silakan anak-anak bapak untuk menyelesaikan masalah ini dan di-pause dulu videonya. Baru kita jelaskan bagaimana penyelesaian dari masalah ini. Kalau ada yang tahu nanti bapak kasih bonus nilai ya. Oke. Lanjut penyelesaian masalahnya, yaitu cara menyelesaikan menggunakan aljabar. Yang pertama, kita anggap uang saku kita per hari yaitu selain Selasa, Rabu, dan Jumat karena sudah ada jatahnya yaitu 10.000 dengan X. Maka 70.000 adalah uang saku kita selama satu minggu. 25.000 uang saku kita selama satu minggu, uang tabungan kita selama satu minggu, dan 70.000 dikurang 25.000 yaitu sama dengan 3 kali 10.000 ditambah 1 dikali 6x kurang 3x. Kan dalam selama satu minggu itu ada 6 hari. 45.000 dikurang 30.000 ditambah 1 dikali 3x. 45.000 sama dengan 30.000 dikali 3x. 45.000 dikurang 30.000 sama dengan 3x. 15.000 sama dengan 3x. Maka x sama dengan 15.000 per 3, yaitu x sama dengan 5.000. Nah, mengapa 3 dikali 10.000 anak-anak semuanya? Nah, 3 itu diambil dari hari Selasa, Rabu, Jumat dalam satu minggu. Berarti kita kan ada 3 hari. Oke, kita lanjut. Pengertian bentuk aljabar. Yang pertama yaitu X 2Y, X tambah 3Y, 3P tambah 5Q, A kuadrat tambah B tambah 3 disebut bentuk aljabar. Yang kedua, AX kuadrat ditambah BX, maaf ya bukan AX2 ya, tapi AX kuadrat. Berarti yang tadi itu A kuadrat ditambah B tambah 3. Yang kedua, AX kuadrat ditambah BX tambah C. A, B, C, X adalah dan 0 adalah lambang-lambang aljabar. A dan B disebut dengan konstanta, koefisien. Variabel, maaf variabelnya. Maaf bukan variabelnya X kuadrat ya, angkanya nilainya.
Yang ketiga 2x kuadrat, itu 2 disebut koefisien ya. Berarti tadi itu AB itu adalah koefisien. 2x kuadrat, 2 disebut dengan koefisien, dan x kuadrat disebut dengan variabel. 5q itu 5 disebut dengan koefisien dan q disebut dengan variabel. Dan terakhir 2x tambah 3x merupakan 2 suku sejenis. 5x kuadrat ditambah 7x merupakan 2 suku tidak sejenis. Oke, kita masuk ke operasi pada bentuk aljabar. Pada kali ini kita hanya membahas operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dan pembagian. Nanti di akhir materi ini ada soal, jadi anak-anak Bapak diharapkan untuk membahasnya di rumah dan dijadikan tugas kita. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Suku-suku yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan adalah suku-suku yang sejenis. Yang dijumlahkan atau dikurangkan adalah koefisiennya. Berarti angkanya tadi ya Nanda. Yang pertama kita masuk kepada penjumlahan. AX tambah BX sama dengan A tambah B kali X. AX tambah B tambah CX tambah D sama dengan A tambah C kali X tambah B tambah D. Contohnya 7x tambah 3x sama dengan 7 tambah 3 dalam kurung dikali x sama dengan 10x. Yang kedua min 2x kuadrat dikurang 3x kuadrat sama dengan min 2 dikurang 3x kuadrat sama dengan min 5x kuadrat. Selanjutnya 2x kuadrat dikurang 3 tambah x kuadrat dikurang 4 sama dengan 2 tambah 1x kuadrat tambah min 3 dikurang 4 sama dengan 3x kuadrat dikurang 7. Pengurangan AX kurang BX sama dengan A dikurang B sama AX kurang B kurang CX kurang D sama dengan A kurang C kali X dikurang B kali tambah D. Oke, kita lanjut. Oh maaf, itu tuh B tambah B dikurang ya. Lanjut. 7x dikurang 3x sama dengan 7 dikurang 3x sama dengan 4x. 2 5x dikurang 8 dikurang 2x dikurang 1 sama dengan 5 dikurang 2x dikurang 8 tambah 1 berarti 3x dikurang 9 ya. Kita lanjut pada perkalian dan pembagian. Kalau andaikan videonya Bapak jelaskan adalah terlalu cepat, bisa Nanda ulangi kembali ya, karena kita kan di YouTube kan. Lanjut tentang perkalian. Perkalian konstanta dengan suku aljabar. A dikali BX ditambah CY sama dengan ABX ditambah ACY. Contohnya 1 5 dikali 2x dikurang 4 ditambah 4y sama dengan 10x ditambah 10y. Yang kedua min 3 dikali 3x dikurang 2y sama dengan kita kalikan ke dalam ya, min 9x ditambah 6y. Bentuk perkalian bentuk aljabar dengan bentuk aljabar. AX sama dalam kurung BX ditambah CY sama dengan ABX kuadrat ditambah ACXY. AY dalam X tambah CY sama dengan ABXY ditambah ACY kuadrat. Berarti penjabarannya X ditambah A, X ditambah A, maka penjabarannya X kuadrat ditambah BX ditambah AX tambah AB. Contoh soalnya 3x dalam kurung 2x ditambah 3y sama dengan 6x kuadrat ditambah 9xy. 2 3x tambah y dikali x kurang 2y sama dengan 3x dikali x ya. 3x dikali min 2y ditambah x kali y ditambah, berarti kita kalikan semuanya, dikalikan 3x kita kalikan dengan x, 3x kita kalikan dengan min 2y, y kita kalikan dengan x, y kita kalikan dengan min 2y. Jadi hasilnya adalah 3x kuadrat ditambah dalam kurung min 6xy tutup kurung tambah xy tambah min 2y kuadrat. Jadi hasilnya adalah, kita sederhanakan, 3x kuadrat dikurang 5xy
kurang 2y kuadrat. Untuk pembagian sama halnya dengan perkalian, tetapi pembagian kalau andaikan sama seperti layaknya kayak pengurangan ya. Kalau pembagian itu berarti pangkatnya, atau andaikan x dibagi x berarti hasilnya adalah 1. X kuadrat dibagi x berarti hasilnya adalah x saja. Contoh soalnya yang pertama, 8x ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 8x tambah 4 per 4 sama dengan 8x ditambah 4 sama dengan 2x tambah 1. Yang kedua, 12a kuadrat dibagi 3a. Hasilnya 4a. Maaf ya, Bapak jabarkan dulu ya. Berarti 12a dikali a dibagi 3a. Nah, a-nya bisa kita kurangkan kan, a1 dengan a2 nya. Berarti dicoret-coret nanti tuh. Berarti hasilnya nanti 12a per 3a 3. Berarti karena 12 dibagi 3 bisa 4, berarti hasilnya adalah 4a. Oke, anak-anak semuanya, itulah materi kita. Jadi Bapak kasih anak-anak semuanya tugas, tolong dikumpulkan secepatnya ya, dalam minggu depan paling terlambat. Oke. Hasil dari 2x 2 dikali 4x dikurang 5 dikurang 5x ditambah 7 adalah bentuk sederhana dari 4x tambah 12y dikurang 10z dikurang 8x ditambah 5y dikurang 7z. 8x dalam dikali 4 dikurang 5 ditambah 3 dalam kurung 4x kurang 5. Dan yang terakhir Bapak kasih 4 soal ya. 2x dalam kurung 3 ditambah 5 kurang 4 dalam kurung 3x ditambah 5. Ya, anak-anak semuanya, demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.